Baik, terima kasih untuk hambanya Pak Arnold Tindas yang sudah membagikan materi pada malam hari ini. Kita tentu saja bersyukur bahwa kita boleh mendengarkan tentang pembahasan materi yang sangat baik, bagaimana membangun apologetika secara alkitabiah. Saya akan membuka sesi bertanya pada saat ini. Baik. Pak Arnold, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama di kolom chat saya. Yang pertama dari Bapak Anto Tangibali. Bila saya menyimpulkan bahwa konteks berapologetika yang disampaikan oleh Paulus dan Petrus adalah kepada orang yang belum percaya Yesus pada masa itu. Yang saya mau tanyakan, apakah para kelompok-kelompok apologetika di Indonesia zaman sekarang yang menyerang ajaran sesama hamba Tuhan, mensesat-sesatkan hamba Tuhan, bahkan saling memaki, bisa dikatakan apologet sejati? Itu dulu Pak, silakan Pak. Bisa di apa tadi? Bisa dikatakan sebagai apologet sejati. Oh ya. Menurut Bapak gimana Pak? Ini yang sesama hamba Tuhan maksudnya? Ya, yang sesama hamba Artinya Tuhan. bukan orang di luar. Ya. Iya. Jadi kita sedang membahas apologet yang alkitabiah lah, berapologetika secara alkitabiah. Jadi kalau disebut apologet sejati, berarti yang kita maksudkan adalah apologet yang alkitabiah. Kira-kira seperti begitu. Ya. Nah, memang apologetika itu berkembang sampai kepada perdebatan. Nah, metode yang saya berikan tadi itu tidak ada perdebatan. Ya. Jadi ada satu penulis buku apologetika, ya. Salah satu penulis buku apologetika itu John Frame, itu dia menyebut satu metode penyerangan. Tapi saya tidak pakai metode dia yang penyerangan, karena maksudnya ada dalam berapologetika itu harus ada menyerang. Nah, yang penyerangan itulah yang kemudian menimbulkan debat. Nah, saya lihat kalau sudah pada debat, apalagi sudah disebut debat kusir, wah itu pasti faktor-faktor psikologis manusia itu keluar. Itu akan keluar dan tidak terkendali. Nah, ketika sudah tidak terkendali itulah, itu yang kita sebut itu sudah bukan apologet sejati, bukan apologet yang alkitabiah. Seharusnya tetap seperti tadi disebut, dengan lemah lembut dan dengan hormat. Ya. Jadi sudah pasti ada perbedaan. Kan di kalangan kita yang hadir ini saja, pasti ada perbedaan dalam beberapa pengajaran. Ya. Tapi perbedaan itu kan kita bisa percaya gitu, percaya seperti ini ya, menyampaikan seperti itu. Saya pegang kepercayaan seperti gini, ini berapologia. Dengan dasar alkitabiah seperti begini, atau cara saya memahami Alkitab seperti begini, ya. Nah, cukup sebenarnya menyampaikan seperti itu, sehingga yang lawan berbeda itu juga dia menyampaikan, oh kalau kami menafsirkannya begini, kami menafsirkan seperti ini. Nah, ya sudah, setidaknya sampai situlah, tidak usah harus berkata kalau begitu kamu keliru. Nah, yang kita lihat kan mulai tanya, kamu sekolah di mana, tamat di mana, gelar apa kamu, bagaimana kamu dapat gelarnya, kemudian ya sudah mulai keluar. Itu karena itu sudah baik. Saya kira maksud jawaban saya cukup menyampaikan apa dasar penafsiran kita. Yang ikut juga sudah bisa menilai, ini menafsirnya tidak benar, tapi ya dalam hati yang dengernya. Ya, Oke. Baik. Saya akan memberi kesempatan kepada dua orang
yang sudah raise hand. Pertama kepada Bapak Renaldi Julius. Saya akan persilakan. Baik, Bapak. Terima kasih, Pak Pendeta, buat kesempatannya. Jadi, follow up, melanjutkan apa yang menjadi penanya pertama, hampir sama. Jadi, hari-hari ini kita hamba-hamba Tuhan, bahkan jemaat disuguhkan dengan tayangan-tayangan yang ada di media sosial kita, yang kita bisa akses di mana, kapan saja, tentang apologet itu sendiri atau apologia itu. Jadi yang banyak disajikan kepada kita kan, kalau melihat paparan materi Pak Pendeta Arnold tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa itu tidak termasuk cara apologet yang alkitabiah. Nah, pertanyaan saya sekarang, mereka juga yang melakukan itu atau dengan cara itu, bahwa itu adalah cara apologet, ya, ada saling menyerang tadi, menghakimi dan lain sebagainya. Padahal di dalam ada kata-kata lemah lembut dan hormat, ya. Yang kira-kira apa perbedaan, Pak? Apologet itu atau berapologia dengan alkitabiah atau sedang beroperasi dalam karunia Nabi? Karena mereka juga katakan bahwa Nabi tidak perlu lemah lembut. Mungkin seperti itu pemahaman saya. Iya, mohon izin untuk hal ini. Terima kasih. Shalom. Ya, baik, terima kasih Pak Renaldi. Silakan Pak. Ya. Saya mengikuti juga mereka. Jadi saya mendengar juga argumen-argumen mereka. Ya, yang beberapa dari mereka itu orang yang sangat dekat dengan saya kenal baik. Lalu ketika menyebut dirinya dia adalah apologet yang alkitabiah, saya sendiri tahu dia tidak punya kualitas untuk itu gitu. Jadi kebanyakan dia menyampaikan secara serampangan lah, karena keberanian dan mau terima resiko. Nah, dari itu saya coba menangkap dasar-dasar Alkitab yang mereka pakai. Sebagian besar saya lihat yang hadir di kita di sini itu dari STI, ya, setidaknya kalau tidak STI Jogja, STI Palu atau STI manalah. Dan kalau STI kan cara menafsir Alkitab itu tidak copot sana copot sini gitu. Itu selalu mengambil teks, dilihat konteksnya, dan seperti Bapak sebut Nabi itu tidak perlu lemah lembut, itu karena langsung ambil dalam satu kutipan tertentu langsung dipakai sebagai apologet. Jadi seringkali orang mengambil satu perkataan penyampaian tertentu lalu kemudian dianggap itu satu cara apologet yang bisa dipakai. Ya. Jadi katanya seperti misalnya Tuhan Yesus menyebut kamu ular biludak, kamu kubur berlabur putih, atau Paulus bilang kamu anjing atau bodoh. Itu harus dilihat bagaimana mengkajinya itu, apakah itu adalah model apologetika yang disampaikan. Ya, suka dikutip ayat-ayat itu untuk mengatakan kok kamu bilang bodoh? Paulus saja bilang bodoh. Ya, tapi beda kan, Paulus bilang bodoh itu dalam surat, menulis surat kepada jemaat dan bilang yang di luar, bukan orang yang di hadapan yang kita sebut bodoh gitu. Itu maksudnya kan harus melihat konteksnya. Konteks di mana itu diucapkan? Ini konteks surat gitu. Surat disampaikan ke jemaat supaya jemaat tahu bahwa yang di luar sana yang menyesatkan itu bodoh, loh, jangan dengar mereka, jangan kalian ikut mereka gitu. Tapi bukan disampaikan langsung ke yang bersangkutan, kamu bodoh gitu ya. Itu yang kita lihat di orang berapologet sekarang di Saya kira sudah ditangkap poinnya dari Pak Arnold. Terima kasih Pak Renaldi. Saya persilakan kepada Pak Rikson untuk mengajukan komentarnya atau pertanyaannya. Ya, selamat malam.
Selamat malam, Pak. Iya, Pak Peter, makasih. Pak Arnold yang luar biasa. Hampir 30 tahun saya baru lihat lagi wajah secara langsung ini. Pernah saya ikut seminar di GKI sekitar tahun 93-94 ya waktu itu tentang ineransi Alkitab. Ya, saya sangat tertarik pada dengan pengajaran itu dan saat ini saya jadi hamba Tuhan dan tertarik juga dengan topik yang tadi disampaikan. Memang saya agak karena di gereja ini jadi memang tidak ikut secara full tapi sudah saya tangkap poinnya berbicara tentang apologetika ini, Pak. Ya, poin saya begini, Pak. Saya melihat hari-hari ini dengan media sosial yang luar biasa dengan kemajuan teknologi itu membawa kita terbuka untuk belajar dari berbagai denominasi, berbagai aliran, berbagai doktrin yang ada dalam kekristenan itu sendiri. Nah, saya melihat bahwa seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa apologetik itu berbicara tentang pembelaan dan pemberitaan. Nah, sering yang saya lihat hari ini bukan pembelaan pemberitaan, ya kita misalnya dalam lingkungan Kristen sendiri tentunya berbagai aliran di sana, berbagai doktrin. Ya, saya kira untuk STI pasti mengakomodir hal ini, ya karena berangkat dari seperti almarhum Pak Kris bilang ya bukan berada di Arminian atau di Calvin, ya, tetapi dua-dua situ bisa dilihat sisi baiknya, kemudian diambil satu jalan tengahnya. Nah, pertanyaan saya bahwa yang saya lihat hari-hari ini ya agresivitas dalam defensif lah, ofensif ya, menyerang, kebanyakan menyerang doktrin lain. Ya memang kita akui bahwa banyak perbedaan pandangan ya dalam kekristenan sendiri, tetapi yang ada hari ini ya itu yang saling menyerang, apakah itu dimasukkan dengan apologetik yang bertanggung jawab. Nah, seperti Bapak sampaikan tadi tidak demikian. Nah, ini yang mungkin Bapak orang yang berkompeten di sana bisa mungkin memberikan pencerahan kepada teman-teman yang subscribernya cukup luar biasa. Jangan-jangan cuma hanya itu saja yang dicari sehingga membuat satu topik yang panas, yang kemudian hangat untuk memberikan satu ketidaknyamanan lah, yang kurang elok lah dalam kekristenan sendiri. Nah, itu cuma harapan saya karena saya percaya mereka memahami. Kecuali kita barangkali misalnya diserang atau dari luar, ya itu sangat baik lah. Ya, tapi hari-hari ini tidak demikian. Nah, mungkin ya saya mohon juga ada sedikit pencerahan dari Bapak, kemudian juga tindakan semacam action plan lah untuk yang di luar sana, karena Bapak pasti dengar untuk memberikan satu pencerahan yang edukatif lah Pak, karena dari sisi senioritas ya pasti juga bisa mereka dengar ya. Makasih Pak, itu dulu sebentar dari saya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rikson. Saya persilakan langsung kepada Pak Arnold untuk memberi komentar. Ya, sebenarnya Pak Rikson tadi memberikan fenomena yang ada, yang sebenarnya kita lihat. Kalau sebenarnya sama juga dengan pembicara penanya pertama sebelumnya, masalah model orang berapologet sekarang ini. Ya, sekarang karena ya era 4.0 itu 4.0 itu membuat orang lebih banyak di YouTube sekarang. Dan ternyata YouTube itu bisa jadi sumber hidup. Ketika era disrupsi seperti begini, banyak orang yang tersingkir dari pekerjaan, kehilangan income. Nah, ternyata ini cukup mendatangkan income yang lumayan ini. Sehingga saya perhatikan memang dalam kalau ya mereka menyebut apologia, berapologet, itu mencari sesuatu yang panas supaya banyak viewernya, banyak subscribe-nya, seperti itu. Nah, saya juga suka buat konten sendiri, tetapi karena tidak profesional sehingga seringkali dari segi tampilnya kurang bagus. Tapi saya suka, tapi ada juga saya yang muncul dalam seperti berapologet yang seperti debat gitu. Nah, itu sama Pak Albert itu yang saya nggak tahu apa Pak Albert ada itu. Itu karena saya memberi kuliah untuk kuliah pasca sarjana S3 di
Medan di STT Pelita Kebenaran. Lalu Pak Arbet ikut kelas itu. Karena itu dibuka sebagai seminar umum juga. Kemudian dia mengajukan pertanyaan karena ada katanya yang mengajarkan seperti begini. Lalu dia juga adalah ahli katanya bahasa Yunani. Nah, jadi itu dalam kelas gitu. Sehingga saya katakan loh, kok ahli bahasa Yunani kok ngajarnya begini. Lihat aja dari penggunaan istilah Yunani langsung keliru ajarannya. Ini lihat deh, secara gramatika, secara leksikal, penggunaan katanya dia udah keliru, dia udah nggak ngerti. Jadi saya ngomong begini juga, loh ahli Yunani gimana ini? Tapi itu kalau kalian lihat itu dalam konteks kelas, jadi saya tidak lagi ngomong ke orangnya. Itu karena Pak Albert kemudian masukkan pertanyaan itu, video itu dia potong, masukkan di situ. Tapi ya saya senang juga, pikir ya cukup menjawab lah untuk kebingungan orang. Nah saya lihat viewernya itu sudah 4.000-an lebih. Biasanya kalau saya buat ya 300-400-an viewernya udah bagus lah gitu. Ini bisa 4.000 lebih tuh. karena panas gitu. Nah biasa orang suka buat panas begitu. Tapi sekali lagi perhatikan dimensi keempat itu yang saya sampaikan itu harus ada hasil pencapaian. Nah kalau berapologetika seperti begitu, hasil capaian apa yang kita dapat itu? Ya. Kalau tadi kan yang saya tunjukkan tadi masih berhubungan ke di dalam jemaat. Ya. Tapi kalau di luar jemaat, karena ini surat, jadi bicara dalam jemaat. Tapi kalau di luar jemaat, kalau kita lihat kan itu pencapaian ya setidaknya orang dari luar itu percaya Yesus sebagai Tuhan, menjadi orang Kristen, setidaknya kan. Bagaimana kita bisa mencapai itu kalau model-model seperti ini. Bahkan orang nonton, kita sesama hamba Tuhan yang saling hantam, saling caci maki, dan lalu mau capai apa? Langsung mereka lihat, ya untuk apa saya percaya, lihat saya mereka saja berkelahi, berperang begitu. Jadi justru buat saya jadi sandungan. Jadi bukan, sudah pasti itu bukan apologetika Alkitabiah. Saya kira Baik. cukup. Ya baik, terima kasih banyak Pak Arnold. Ada beberapa pertanyaan di kolom chat, tetapi saya pikir poinnya sama. Dan untuk Bapak Ibu Saudara yang akan bertanya, ingat kita masih ada sesi berikutnya, jadi bisa nanti diajukan sebentar ya, bisa diajukan kepada Dr. Ray. Juga nanti Pak Arnold masih akan ada. Jika memang mau bertanya lagi kepada Pak Arnold, saya kira masih bisa. Begitu Pak ya? Bertanya Pak soal ini untuk konfirmasi lagi, untuk memberikan penegasan. Mungkin juga dia sudah mendapatkan jawaban dari paparan sejak awal soal 4.0 tadi. Jadi dia bertanya bagaimana menerapkan secara praktis gitu. Karena mungkin ada dia menganggap bahwa kalau misalnya menjelaskan seperti apa yang dipaparkan oleh Pak Ray dan Pak Arnold tadi, mungkin banyak orang yang belum memiliki kapabilitas seperti itu. Nah, sekarang kira-kira bagaimana jika kita sebagai orang Kristen yang belum memiliki banyak pengetahuan menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang berat itu, Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menyerang kekristenan, Pak. Mungkin secara praktis itu gimana? Apa sikap yang paling tepat, Pak? Silakan, Pak. Sikap yang terbaik kalau misalnya itu kita tidak mengerti ya, kita datang kepada yang mengerti saja. Saya menyarankan, misalnya seperti di jemaat ya, saya menyarankan setiap anak-anak muda, karena mereka kan lebih cepat berinteraksi di media daripada kita ini. Kita ini kan angkatan bungkuk sudahnya. Nah, mereka terlalu cepat berlari. Jadi, tapi saya bilang sama mereka, ya ini mungkin bagaimana ya. Saya bilang begini, kalau kamu mendapat sebuah pengajaran atau sebuah informasi tentang kok saya pernah diajarkan, baik melalui mimbar, percakapan kita dan lain sebagainya, kamu bisa tanya kembali kepada saya. Ya, misalnya, satu kali saya mengajar tentang
Tritunggal. Ya. Lalu setelah saya membuktikan itu hampir 3 bulan tuh, 3 bulan khotbah seri. Lalu satu kali satu anak mendengarkan itu dari YouTube, dari paparan seorang. Lalu dia berkata bahwa Pak, logika dari penjelasan ini sangat simpel dan sangat logis bagi saya. Tetapi kok secara prinsipil kok berbeda dari yang Bapak ajarkan. Nah, lalu saya tonton itu. Dan memang kalau misalnya saudara memahami Tritunggal itu dari pendekatan oneness theology atau modalistik, itu kan sangat mudah dimengerti secara logis ya. Karena pendekatannya itu memang pendekatan logika. Gitu. Itu otak yang menjadi pengukur atau muara dari pemahaman. Ya. Bukan apa kata Alkitab. Ya. Seperti saya katakan, saya menjawab dia, misalnya saya beritahu di sini, misalnya waktu kita belajar tentang Tritunggal, PL itu aja sudah bicara tentang kejamakan Allah. Ayat 1 aja sudah, Kejadian pasal 1. Waktu dikatakan pada mulanya adalah Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, waktu kita bicara tentang Allah, Alkitab kita memang tidak memberi indikasi dari sudut gramatikal apakah itu tunggal jamak, tetapi bahasa aslinya jelas gitu. Bahwa dengan akhiran im maskulin jamak, kita tahu bahwa L itu bersifat jamak. Nah, apalagi kita mempelajari 39 kitab. Saya pernah bicara juga di channelnya Pak Peter kan. Saya mendapatkan kata Yahweh itu 10.000 kata di dalam PL. Dan 6.165 berkombinasi dengan kata Elohim. Memang konteksnya saya bicara tentang kristologi. Membuktikan bahwa Kristus itu, Yesus Nazaret itu Allah. Gitu. Tetapi waktu kita konstruksi kata Yahweh Elohim itu, kita sudah tahu kata itu mengarahkan kita atau memberi indikasi yang sangat tegas kepada kita tentang Tritunggal. Gitu. Nah, jadi itu sebabnya saya menjawab. Jadi kalau ada orang yang jemaat yang berhadapan dengan persoalan begitu, bawa saja. Nah, itu memang akhirnya lari kepada kita sebagai gembala atau sebagai pengajar. Ya, kita harus siap menjadi narasumber yang biblis. Ya. Baik. Ya. Gini Pak, kalau kita coba memperhatikan bagaimana orang ber-YouTube ya sekarang ini, kita melihat bahwa memang serangan terhadap kekristenan itu dilakukan begitu terbukanya, gitu. Sehingga kadang-kadang itu menguras emosi ya bagi orang-orang yang orang Kristen kebanyakan itu akan dianggap hinaan atau mungkin melanggar undang-undang dan seterusnya. Jadi cara menanggapi orang yang bukan Kristen dengan kekristenan akhirnya menjadi tidak berbeda lagi cara menanggapi serangan semacam itu. Nah, berbicara soal positif apologetik dan indirect polemic approach yang Bapak katakan tadi itu, Pak. Apakah ini masih relevan? Kenapa saya tanya masih relevan atau tidak? Karena untuk menjawab orang yang memiliki pengikut atau follower atau subscriber yang begitu banyak, misalnya dia punya jutaan gitu, dengan pengajaran yang salah, dalam konteks dunia sekarang ini untuk menjawab mereka, kita harus menggunakan strategi-strategi secara khusus. Dan salah satu yang saya coba perhatikan Pak adalah strategi membuat ya sedikit bahasa-bahasa yang kesannya menyerang gitu. Dan itu banyak kali yang saya perhatikan viral, Pak. Menurut Bapak apakah ini perlu gitu? Atau gimana? Begini, kalau kita misalnya lihat pola Alkitab ya, baik di Yesus atau para rasul, saya kira di konteks-konteks tertentu kita bisa menggunakan pendekatan itu.
Misalnya ya, seperti yang dicatat oleh Alkitab di dalam Galatia pasal 1 itu. Waktu Petrus berlaku munafik ya, pasal 2 ayat 11 itu. Dan seterusnya. Berlaku munafik ketika Paulus mendapati hal itu. Waktu orang Yunani, Yahudi tidak ada, Dia makan sama-sama. dia makan bersama-sama dengan orang yang tidak bersunat. Tapi ketika orang Yahudi datang, Kristen Yahudi datang, kemudian dia mengundurkan diri dalam pengertian bahwa dia menganggap itu sesuatu yang benar, konsepsi Yahudi itu, gitu. Tidak boleh ada percampuran dengan orang tidak bersunat, gitu. Nah, perhatikan di situ, Paulus menggunakan kata-kata yang tajam, bahkan bersifat publis, gitu, untuk menegur Petrus di situ. Artinya, Petrus memang tidak berkampanye, tidak berkhotbah, tetapi apologet itu kan kita tahu bukan hanya verbal, tetapi lebih esensial itu adalah perilaku kita. Karena dalam 2 Korintus pasal 2, 3, dan 2 itu dikatakan kita ini adalah surat terbuka Kristus. Nah, ketika kita harus melakukan klarifikasi, pembelaan, peneguhan, pembenaran pengajaran baik secara verbal maupun secara experience, saya kira pilihan-pilihan kata yang menohok ya atau tajam itu nggak ada masalah. Seperti kata yang tadi saya kutip di ayat terakhir tadi itu. Galatia 1 ayat 8-9. Terkutuklah kamu. Atau waktu Yohanes Pembaptis menegur para ahli Taurat dengan berkata, siapa menyangka kamu gini, lalu hai kamu keturunan ular beludak, gitu. Siapa bilang itu sesuatu yang salah, gitu. Jadi berdasarkan konteks saja, karena begini menurut saya, kenapa Paulus itu begitu keras ya menegur Petrus, seperti dia inkonsistennya. Di satu sisi dia berkata tegurlah orang dengan lemah lembut dan seterusnya. Gitu. Saya melihat itu sebagai konsekuensi dari orang yang menjadi lawan bicara. Siapa Petrus di dalam komunitas Kristen? Wah, itu rasul, kepala rasul itu. Gitu. Jadi bayangkan kalau dia tidak ditegur dengan seperti itu, efeknya negatifnya itu kepada umat itu bagaimana? Gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Yang penting motif seperti kasih, kemudian motif kita untuk menyelamatkan dan membenarkan itu menjadi energi dari pilihan kata itu. Ya. Jadi kita tidak sedang menyakiti dia atau mencari keunggulan, teologia dan seterusnya. Gitu Pak Peter. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin ada rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, baik secara langsung atau di kolom chat. Oh, saya persilakan kepada Pak Pendeta Daud untuk menyampaikan pertanyaannya. Silakan Pak. Luar biasa. Senang jumpa dengan penghuni Kota Gudeg. Haleluya. Kemarin saya menemukan salah satu video yang akunnya bukan orang Kristen, tapi orang sebelah. Nah, yang dia posting itu adalah YouTube perdebatan antara lalu di pengantar YouTube-nya itu waktu dia share, dia bilang, coba simak bagaimana orang Kristen memperdebatkan keyakinannya. Apa yang menarik dari yang demikian ini? Nah, menurut Pak Arnold dan Pak Pendeta Rea, bagaimana dengan fenomena ini? Bagi saya,
di satu sisi memang masa kini dengan 4.0 itu memang peluang emas karena hampir semua pertanyaan yang diajukan oleh mereka yang ragu atau menolak keyakinan Kristen sebenarnya sudah terjawab semua di media sosial. Nah, sayang sekali menurut saya yaitu beberapa yang menganggap diri apologet secara arogan mempertontonkan Injil yang berita sukacita tapi sudah tidak menarik lagi. Demikian Pak Host, Pak Peter. Oke. Siapa dulu ini? Mungkin dari Pak Arnold dulu, Pak. Silakan, Pak. Menurut Bapak gimana, Pak? Ya, dari penyampaian tadi saya sudah katakan bahwa saya tidak setuju dengan metode berdua itu yang disebut tadi itu. Karena sekali lagi apologetika mereka sudah lebih pada debat. Nah, ketika debat seperti itu faktor psikologis sudah sangat berperan. Logika iman sudah tersingkir. Lalu ya logika dan iman ketika ngambil ayat tinggal ngutip sana sini, ada di ayat ini bilang gini, berantem lagi. Tapi ayat ini bilang gini, tapi ayat ini ya, terus begitu kan. Namanya debat itu pasti tidak ada yang mau menyadari dia salah, tidak ada yang mau mengaku salah. Pasti dia akan cari apa saja untuk mengatakan bahwa apa yang dia katakan ini benar. Nah, penekanan saya tadi di dimensi itu bahwa apologetika itu harus ada hasil capaian. Terus capaian apa yang didapat dengan model seperti begitu? Ya, Pak cukup pakar, ahli dia memang doktor biblika. Jadi dia sangat terhina dengan ditantang dengan teman akrab saya, teman baik. Kami berdua, saya dan dia yang sama-sama membentuk Badan Musyawarah Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen di Indonesia, sehingga ketua-ketua STT yang ada di situ bertanya, kok ada dia ya di sini? Dia ada dia. Saya bilang, ya pasti dia ada karena dia salah satu pendiri itu. Karena BMPTKKI itu tidak ngurus ajaran, tapi seringkali dia pakai. Jadi video-video apa itu YouTube-nya itu selalu dimasukkan di situ. Saya tegur dia karena saya admin dan saya juga ketua Dewan Pengawas. Jadi saya bilang saya sebagai ketua Dewan Pengawas dalam organisasi itu ada kewenangan untuk memecat, bukan mengeluarkan dari grup saja, tapi memecat. Tapi karena semangat seperti itu ada, maka saya sediakanlah akun grup yang khusus debat. Waktu ketika saya siapkan itu ramai sekali. Itu sampai 24 jam berantem di situ. Dan membernya ya 200-an dulu. Tapi ketika yang satu merasa kalah, langsung keluar dari grup itu, tidak ada lagi. Jadilah sepi grup itu dan sampai sekarang sudah tidak ada yang bersemangat mau menyampaikan. Jadi tidak ada lagi debat. Padahal saya siapkan khusus debat, bukan apologetika. Saya beritahu di grup, siapa yang mau berdebat, masuklah di sini. Mereka sering minta pendapat saya soal perdebatan-perdebatan itu. Saya bilang saya admin. Jadi saya tidak akan membela siapa-siapa. Saya hanya menegur siapa yang mengeluarkan kata-kata yang tidak senonoh. Saya ingatkan, kalau tetap seperti begitu, saya akan hapus dari grup itu. Jadi saya pada prinsipnya tidak setuju dengan model apologet yang nyebut-nyebut apologetika lalu tidak ada
capaian hasil. Ya. Jadi hasil capaian kalau di luar ya untuk orang luar ya pasti supaya mereka percaya Yesus. Gitu. Baik. Nah, kalau seperti tadi disampaikan orang di luar memposting begitu, dia bilang coba apa yang menarik. Nah, itu berarti kan bagi dia ngapain kita mau percaya mereka kalau begitu. Itu sama dengan komentar seperti itu. Jadi tidak, menurut saya itu bukan model apologetika yang alkitabiah. Ya itu Oke. saya Baik. bisa sampaikan. Terima kasih Pak Arnold. Silakan Pak Rey, pandangan Boleh Bapak. Ya, ini karena memang konsekuensi daripada apakah ada di dunia ini, di sebuah negara dan lain sebagainya yang memiliki otoritas untuk mengatur hal-hal seperti itu ya. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, setiap kita sebenarnya harus membawa diri kita dengan kesadaran. Seperti saya bilang tadi, kalau misalnya hanya sekedar bisa berkhotbah, merintis jemaat dengan tidak mempertimbangkan aspek pertanggungjawaban publik dan juga apalagi di hadapan Tuhan, ya sesuai dengan Alkitab atau tidak gitu. Saya kira ada banyak orang, saya juga punya latar belakang seperti yang saya bilang tadi kan, SMP, SMA, SH saya, S1 saya sudah pengkhotbah. Bahkan pada ukuran kebaktian kebun rohani akbar, saya berkhotbah. Tapi waktu saya dipanggil khusus untuk menjadi seorang pelayan Tuhan seperti hari ini, menjadi seorang pengajar khusus Alkitab, saya sungguh-sungguh menyadari ada banyak pilihan sekolah teologi dulu, tapi saya memilih STI. Karena di STI itu di formulirnya satu-satunya formulir mahasiswa baru, ya penerimaan mahasiswa baru, yang menulis praseposisi mereka tentang Alkitab dan tentang nilai panggilan, bahwa kita dipanggil hanya untuk memberitakan Injil. Di profil itu sudah diberitahu bahwa sistem pendidikan adalah 3,5 hari untuk pelayanan dan yang 3,5 hari untuk belajar. Nah, maksud saya hal ini adalah memang menyikapi hal seperti itu, Pak. Ya mau bagaimana lagi ya? Itu yang saya katakan tadi. Kegagalan kita menggunakan media tidak hanya soal kegagalan pemberitaan Injil, pendewasaan umat dan seterusnya, tapi lebih esensial daripada itu, ini cara kita mengaburkan nilai Kristus ya, menyalibkan dia kedua kali lagi, gitu ya, dalam pemandangan orang. Nah, jadi kalau sudah sampai seperti itu, artinya kan misi Tuhan itu seperti sebuah alternatif saja. Kebenaran di dalam Kristus itu seperti bukan lagi sebuah kebenaran absolut yang mutlak. Kalau dengan Yesus kamu surga, dengan tidak Yesus neraka. Nilai itu sudah tidak kelihatan oleh perform yang seperti itu. Oke, baik. Itu saya kira, Pak. Ya, terima kasih Pak. Saya punya pertanyaan tapi ada Pak Ishak yang akan bertanya dulu. Saya persilakan kepada Pak Ishak. Silakan Pak. Baik, selamat malam. Selamat malam Pak. Malam Pak Ishak. Dan Pak Beam, saya lihat di sini ada nama baru ya, Pak Rey. Pak Beam. Terima kasih pemaparan Bapak berdua mengingatkan saya ke 25 tahun yang lalu. Buku saya ineransi saya masih simpang sampai sekarang di Papua ini. Iya. Saya kehilangan momen juga mau bertanya karena ini pakarnya udah mau menjelaskan. Tapi kedua dokter yang terhormat, kalau saya melihat topik kita ini membangun apologetik yang sehat, lalu dipadukan dengan dampak dari 4.0 itu ya, revolusi industri. Menurut pemikiran saya ada dua dampak dari revolusi ini 4.0 yang mempengaruhi pemberitaan Injil. Yang pertama, bagaimana penyesuaian kita dengan masa ini. Yang kedua, bagaimana juga apologis dalam masa transparan informasi. Pertanyaan saya seperti ini. Kalau kembali ke 1 Petrus pasal 3 ayat 15 yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak berdua, saya secara spesifik belum menemukan
bahaya-bahaya yang menyangkut kedua hal tadi di dampak revolusi industri terhadap pemberitaan Injil ini berkaitan dengan ayat ini, yaitu saya melihat Petrus seperti mengharuskan apologes itu untuk satu saja berhati nurani, sehingga siapa saja orang yang memfitnah dia menjadi malu. Jadi menurut hemat saya, Petrus tidak menuntut apologis untuk bertindak cerdas atau berpengetahuan luas, walaupun mungkin kualitas seperti itu sangat berguna. Tetapi untuk mengarahkan secara konsisten Petrus kepada para apologes supaya punya kehidupan yang saleh. Mohon kalau saya salah mungkin itu dikoreksi ya. Saya mohon bagaimana pendapat dari Bapak Dokter berdua tentang fakta ini dengan perubahan revolusi ini. Terima kasih, Pak Dokter. Ya, saya persilakan dulu kepada Pak Rey untuk menjawab, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih banyak, Pak. Memang itu yang saya katakan tadi itu, ada satu pengabaian atau kita menganggap tidak strategis ya hal-hal yang bersifat high-tech dalam pemberitaan Injil, kemajuan high-tech ya. Misalnya seperti terutama kaum Injili lah, terutama kaum Injil. Kalau kita melihat buku-buku standar misalnya, buku-buku teks ya, untuk teologi Indonesia ini maksud saya, itu produktivitasnya itu rendah sekali loh di Indonesia itu. Ya, buku-buku yang benar-benar berbobot yang memang ditulis untuk kepentingan ini loh, Alkitab itu seperti ini dalam berbagai macam dimensi. Yang kedua itu mengalir juga kepada sikap kita di era 4.0 ini. Jadi yang saya dikatakan tadi sebagai sebuah perpaduan komunikasi informasi dengan sarana digital di semua ranah industri, termasuk dalam hal ini pemberitaan Injil. Gitu. Saya belum tahu ya berapa gereja di Indonesia ini yang secara terencana dengan ada budgetnya, ada timnya, tim komunikasi informasinya seperti itu, yang memang menggarap pemberitaan Injil itu atau hal-hal rohani ini, pelayanan rohani ini dengan menggunakan media ini. Karena kita tahu tadi kan apologet itu keluar dia memenangkan, ke dalam dia mendewasakan, gitu. Nah, yang disinggung oleh Pak Ishak tadi di 1 Petrus 3:15 itu pada aspek kudusnya itu artinya ada sebuah kehidupan sejahtera Kristus, gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengoptimalkan itu di gereja juga? Misalnya di tempat saya itu sampai agak emosi kah atau apa istilahnya gitu. Karena berganti musim, saya memandang bahwa pelayanan media ini adalah sebuah pelayanan yang sangat strategis yang bisa kita pakai hari ini masuk di kamar orang gitu. Ya, membicarakan Injil tidak perlu ketok pintu secara konvensional seperti dulu, tapi kita bisa masuk di kamar tempat-tempat rahasia orang. Gitu. Lalu saya membentuk satu tim, namanya Departemen Komunikasi dan Informasi, yang menggarap media itu secara bagus. Tapi ya balik lagi ya ke SDM-nya. Nah, apakah ini menjadi masalah di gereja-gereja lain atau di institusi paracet, saya juga nggak tahu. Gitu. Tapi kalau di kendala kami itu di situ, Pak. Jadi tidak ada yang memiliki hati menangani hal itu secara prinsip, walaupun secara khusus, walaupun nilai-nilai dari saya gitu sebagai seorang yang ingin menggunakan media ini secara efektif, optimal, itu berkali-kali diberikan. Ya. Nah, itu saya kira jadi memang persoalan kita sekarang ini ada ketidakpengertian dan tidak ada bangun sikap yang masif yang menyeluruh di antara kita untuk menggunakan pintu emas ini sebagai memberitakan aja. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih. Saya silakan pada Pak Arnold, Pak. Ya, saya melihat tema dari panitia itu
dalam pemahaman saya bukan untuk mengatakan ada dampak negatif dari era 4.0 itu. Justru yang saya pahami itu adalah bagaimana kita di dalam bisa menggunakan sistem digital dalam era 4.0 dalam pelayanan. Kita memanfaatkan itu. Jadi ini tidak membahas soal bagaimana pengaruh negatifnya. Jadi bagaimana kita memanfaatkan itu. Saya beri contoh begini. Kita di STI dikenal dengan 111, ya. Satu generasi di satu desa, berdiri satu jemaat. Nah itu visi yang dari awal Pak Kris kembangkan. Tapi dalam perkembangan kemudian sampai ketika saya masuk dalam pimpinan di Jogja dulu, itu 111 itu juga sudah tidak terlalu kedesaan gitu. Kalau dulu kan harus masuk desa gitu. Ya, saya juga ke desa dan sempat membuka pos di desa untuk lulus ujian untuk bisa lulus dari STI. Ya. Tapi belakangan ketika saya pimpinan di sana sudah tidak begitu kedesaan. Boleh di jemaat di kota juga. Akhirnya yang penting jumlah baptisan terpenuhi. Karena saya lihat juga desa-desa umumnya sudah ada pos-posnya. Sudah berdiri karena dari tahun ke tahun ratusan. Dulu awal tamatan STI dulu selalu wisuda di atas 100 gitu. Jadi bayangkan setiap tahun di atas 100 itu yang sudah ke desa, ya ada yang menghasilkan 3 pos di 3 desa. Berarti kalau bertahun-tahun desa di sekitar Jogja itu kemungkinan besar sudah ada meskipun dalam bentuk-bentuk rumah masih ya. Nah, untuk perkembangan kita sekarang dengan sistem digital begini, kita tidak harus manual seperti dulu saya ke desa kan itu dalam menggunakan weekend itu saya naik sepeda lewati kebun-kebun sawah, masuk desa ke desa. Pokoknya coba cari desa mana yang saya bisa mantap mendirikan pos PI. Itu dalam 1 tahun itu mengelilingi desa sekian banyak gitu. Akhirnya saya dapat satu desa di sekitar Candi Borobudur itu. Di situ lah. Nah, untuk itu saya memang harus naik sepeda dan berkeliling. Nah, yang disebut era disrupsi itu tidak lagi harus seperti begitu. Kita sudah pakai digital, itu sudah bisa masuk desa. Karena sekarang orang-orang desa punya HP. Nah, di HP itu saja orang udah bisa lihat segala macam itu. Kita bisa beritakan itu. Nah, baru rapat tahunan di Sangir itu. Waktu itulah saya diminta oleh Ibu Mary untuk menyampaikan ini, tapi saya bilang, waduh bertepatan masih di Sangir itu. Nah, saya diminta juga bagaimana hamba Tuhan memanfaatkan era digital ini gitu. Ya. Nah, saya anjurkan cobalah semua pendeta berusaha supaya bisa menggunakan berbagai media. Ya. Jangan berpikir kita tua. Saya kira dari semua pendeta di sinode yang saya yang tertua. Oh, masih ada satu juga. Di sekitar kita juga kayaknya saya tertua itu. Di sekitar kita. Ya, saya dengan Pak Cornelius itu kalau tidak salah masih seusia kami. Atau saya malah lebih tua setahun mungkin. Cornelius Kermite dari Semarang. Ya. Saya tinggal hitungan bulan, beberapa bulan lagi sudah genap usia 70 tahun. Wow. Ya. Tetapi saya aktif sekali dalam berbagai media. Ya. Tiap hari saya mengupload apa saja di Facebook. Tiap hari. Entah olahraganya, entah apa. Nah, saya sejak pandemi ini hampir tidak pernah berkhotbah lagi. Ya, tahun 2020 itu mungkin 2-3 kali. Tahun 2021 ini mungkin 2 kali. Maksudnya di Jakarta saya berkhotbah, diundang. Tidak seperti waktu sebelum pandemi, itu setiap minggu saya minimal 4
4 kali khotbah itu setiap minggu gitu. Tapi ketika pandemi enggak lagi tuh. Tetapi banyak teman di grup yang ada ikut sekarang ini, teman saya di Facebook gitu. Bisa lihat tiap minggu saya keluarkan khotbah itu. Saya buat khotbah dalam bentuk flyer. Dan orang bertanya gimana cara bikinnya, ada aplikasi apa, saya cari sendiri. Bagaimana cari, saya padukan aplikasi ini, aplikasi itu. Lalu saya ngajar khotbah ekspositori di mahasiswa saya di Harvard. Itu persyaratan tugas akhir itu mereka harus buat muncul dalam satu flyer, satu halaman gitu. Seluruhnya itu sudah kelihatan di situ. Dan mereka sangat susah untuk membuatnya. Nah, ini saya mau katakan bahwa tidak soal usia. Ya, ini Pak Levi Frank Francis itu yang pokoknya setiap minggu saya lihat dia pasti komentari apalah khotbah saya. Dia dari Malaysia itu, Pak. Pasti dia selalu ikuti itu, pasti kasih komentar itu. Oh iya. Itu ini jadi sebenarnya kita bisa manfaatkan sedemikian rupa. Orang kira saya berkhotbah di mana, Pak? Mimbarnya aja, gambar mimbar juga saya taruh situ, kemudian saya tulis mimbar ibadah minggu tanggal sekian. Jadi orang kira saya pimpin ibadah di mana. Tidak. Yang like ya paling banyak 50, tapi beberapa kali lebih dari 100. Tapi yang lihat itu lebih dari 1000 itu. Cuma enggak nge-like gitu. Oh. Karena saya coba taruh misalnya saya juga taruh di status web WhatsApp. Saya lihat yang lihat di situ lebih dari 100 tuh. Kemudian grup saya, WAG saya kan mungkin 20-an. Di 20 grup saya yang anggotanya 200-an, saya kirimi juga. Ya, yang paling komentar 2-3 orang atau 1 orang. Tapi mereka lihat itu. Jadi dengan begitu saja yang saya sudah khotbahi dengan satu flyer itu dalam 1 minggu saya hitung-hitung tidak kurang dari 5.000. Kapan saya berkhotbah di 5.000 orang? Ya. Itu karena saya bisa menggunakan sistem digital ini. Kalaupun saya berusaha mengisi sesuatu di luar hari Minggu, ya biasanya saya tampilkan foto saya buatin, lalu kemudian saya buat aplikasi tertentu, lalu saya taruh ayat di situ. Ya, orang baca ayat aja sudah pelayanan juga itu di hari-hari tertentu. Itu memanfaatkan di macam-macam saya masuk itu. Di grup Facebook, grup Facebook. Saya masuk di situ, saya bisa taruh apa aja. Ya memanfaatkan. Daripada kita berdiam diri, saya beritahu istri saya, kita biasa berkhotbah. Jadi seharusnya meskipun kita tidak diundang siapa-siapa, tetapi kita harus menyiapkan khotbah, sampaikan di media sosial seperti begini. Jadi jangan kita hanya menyediakan khotbah karena diundang, karena tahu ada amplopnya maka kita kerja keras untuk ini. Ya saya untuk menyiapkan flyer itu kerja keras juga karena saya berusaha untuk membuat itu ekspositori, dan saya memang diajar langsung oleh Pak Kris. Jadi sama Pak Kris dia usahakan setiap poin harus laras, bunyinya pokoknya mirip. Ya sehingga teman-teman saya di pengurus PGLI seperti Pak Bambang Wijaya selalu bilang ini memang kopian Pak Kris. Setiap menyampaikan khotbah pasti tertata bagus, selaras. Saya bilang memang diajar Pak Kris begitu tuh. Nah, jadi maksudnya itu memanfaatkan mass media yang dimaksudkan di sini. Jadi tidak bermaksud untuk membahas dampaknya media. Lalu persoalan 1 Petrus, tadi kan saya sudah katakan di persiapan tuh. Kuduskanlah Tuhan, kuduskanlah Kristus di hatimu. Itu maksud saya itu kualitas itu. Persiapan diri, pemantapan. Jadi kita harus punya kualitas. Itu kuduskan Kristus itu artinya cobalah bangun dalam diri kita pengetahuan teologi yang benar.
Nah, itu maksudnya. Jadi ini kualitas, itu bukan cuma soal pendekatan lemah lembut, tetapi persiapan untuk penyampaian dalam apologetika itu kita harus punya kualitas. Nah, kalau berhubungan dengan jemaat sebagai pelaksana, sebagai agen, ya jemaat itu memang kita ajar bagaimana supaya pengajaran-pengajaran di Alkitab itu mereka mengerti. Mereka tidak harus diajar teologinya si Calvin, Arminian, Luther. Ya, kalau jemaat kan yang begitu kan yang di Alkitab saja. Pokoknya ayat ini artinya begini. Tapi yang saya memang sangat menyayangkan belakangan ini seringkali pendeta bilang, wah jemaat itu enggak tahu teologi, ya enggak usah. Ya ini tidak harus diajar soal teologinya para tokoh-tokoh teologi, yang diajar bagaimana untuk mengerti Alkitab itu. Jadi kalau bicara tentang Kristus adalah Allah, ya sudah seperti Yohanes 1 ayat 1 tadi. Jemaat cukup jawab gitu, disebut di sini Kristus adalah Allah, segitu aja udah. Itu enggak perlu ditafsirkan banyak-banyak kalau jemaat. Kalau saya dan Pak Rehabiam sih ya bisa mengeksegesinya dari penggunaan istilah sambil melihat sejarah secara filosofis dari Yunani, bisa seperti itu. Tapi jemaat cukup kita ajar untuk ini karena mereka juga harus memberi jawaban. Jadi saya kira itu yang saya perlu sampaikan. Terima kasih. Saya kira jelas Pak ya, Pak Ishak ya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya ingin memberi kesempatan satu lagi ya, karena mengingat waktu. Sepertinya Pak Peter harus lihat waktu, kita udah lewat cukup banyak waktunya. Oke, berarti sudah cukup ya, tadi masih ada yang mau bertanya, tapi kalau memang sudah diingatkan seperti kecuali itu. semua sepakat mungkin ya, masih menambah waktu, karena Gimana? sudah banyak yang keluar. Ya, Tidak apa-apa, dilanjut saja dulu, masih bisa. Kalau menurut 30 menit. kedua hambanya gimana Pak? Pak Rey sama Pak Arnold masih bersedia Pak? Saya juga terbawa. Saya bergantung yang maha kuasa, yang berkuasa aja. Oke. Baik. Ini ada satu lagi yang mau bertanya. Saya lihat dari chat ya, beliau meminta untuk bertanya. Pak Martin Neolaka, apakah masih ada? Siap Pak. Oke. Mana Bapak ini? Saya silakan. Nah, ini. Saya ada di sini. Shalom Pak Martin. Halo Pak, saya dari STT Dulos, Jakarta. Oke, silakan Pak. Sebentar, saya cari muka Bapak ini mau di. Dari mana Pak? Dari STT Dulos, Jakarta. Oh ya, salam. Ya, salam Pak Arnold, salam juga Pak Rey. Ya, sungguh sangat diberkati dengan pemaparan materi malam hari ini. Luar biasa. Mungkin nggak bertanya, tapi saya melihat bahwa dengan di era digital sekarang ini banyak sekali apologet yang bermunculan. Nah, di dalam memberikan apologet atau mempertanggungjawabkan iman kepada yang lain, ada yang sampai berapologetnya kebablasan. Kebablasan artinya bahwa sudah tidak memperhatikan apa yang disebut oleh Rasul Petrus bahwa harus dengan hati nurani yang murni. Nah, pertanyaan saya bukan soal itu, Pak. Maksud saya bisa nggak, Pak, nanti sekali waktu dibuat lagi webinar seperti ini, lalu mungkin mengundang teman-teman yang para YouTuber yang sekarang ini lumayan tersohor, tetapi kadang-kadang hati nuraninya kurang diperhatikan, Pak, untuk mempertanggungjawabkan iman itu. Ya, ini mungkin kepada panitia barangkali ya. Ya, saya rasa kalau Pak Arnold, Pak Rey ini kan memang hamba-hamba Tuhan yang luar biasa, apalagi Pak Arnold Tindas yang sudah tidak asing lagi untuk kita di Dulos, ya, dan juga hamba-hamba Tuhan yang luar biasa yang mempertanggungjawabkan iman Kristen secara alkitabiah dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Terima kasih untuk kedua hambanya. Ya, itu sedikit dari saya, Pak. Terima kasih. Baik, mungkin Pak Rey mau komentari, Pak. Iya, fenomena ini
yang disampaikan Pak Martin, terima kasih banyak dulu ya. Itu yang saya singgung tadi secara general ya, tentang banyak orang yang mengklaim dirinya sebagai apologet Kristen, bahkan sebagai pembela kebenaran Allah di garda depan, gitu. Tapi sebenarnya jauh dari kualifikasi itu. Nah, banyaklah, saya tidak sebut satu persatu. Cuman saya bilang begini, sebaiknya memang sebagaimana Allah sangat menghargai kita dengan kematian, kerelaannya mati di kayu salib, gitu. Seharusnya kita menghargai sedemikian tinggi panggilan kita sebagai seorang pemberita firman. Seperti saya katakan tadi, pengalaman saya, kenapa saya tidak langsung membuka jemaat dan langsung pelayanan dengan bekal saya berpengalaman pelayanan di bawah bimbingan ayah saya di banyak orang juga selama kurang lebih dari 10 tahun. Ya, saya guru sekolah minggu bahkan sejak saya sekolah dasar, gitu. Kenapa saya tidak langsung pelayanan? Karena saya menyadari kalau di disiplin ilmu hukum, saya belajar khusus di Fakultas Hukum. Karena saya memandang itu sebagai sebuah disiplin yang mempunyai disiplin dan struktur keilmuan. Artinya saya menghargainya sebagai sebuah substansi gitu. Kenapa saya tidak melakukan hal yang sama, bahkan lebih terhadap ilmu teologi itu. Gitu. Itu sebabnya saya belajar. Nah, persoalan kita hari ini dengan banyak apologet seperti itu tuh, bukan saja main kutip ya sana sini, yang mereka kutip pun, ya, misalnya seperti kasus ya saya sebut saja, misalnya para kalau ke sebelah itu mu'alaf, mereka sebut murtadin. Murtadin, Pak. Ya, murtadin itu. Ya, kita tahu kan ada satu bapak kemarin itu, karena keberaniannya bertutur, akhirnya dia ditangkap, ditahan, kemudian ada orang yang memukul dia di dalam tahanan polisi, dan seterusnya, gitu. Nah, menurut saya, tentu itu pelanggaran HAM, gitu. Tentu itu pelanggaran HAM dari sudut perbuatan perwira tinggi yang menganiayai murtadin ini, gitu. Tetapi tidak ada asap, tidak ada api, tidak ada asap, gitu. Itu yang saya katakan tadi. Kita harus menjamin autentisitas dan kebenaran konten pemberitaan kita, tetapi harus disampaikan dengan sopan dan santun, elegan, persuasif. Nah, yang sering kita temukan hari ini adalah sudah secara substansial ajarannya tidak komprehensif atau kasarnya saya sebut tidak benar, gitu. Lalu disampaikan dengan dada membusung, gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi ini yang dipersoalkan oleh topik kita hari ini. Bagaimana kita berapologet secara sehat di media yang tidak terbatas. Kalau saya memaki Pak Peter hari ini dengan sebuah perkataan, itu tidak stop hari ini, karena webinar ini hasilnya akan disimpan, lalu akan dapat diakses orang sampai rapture. Ya, kalau YouTube jaringan masih bagus di masa tribulasi, mungkin di situ juga orang bisa dengarnya. Gitu. Artinya bisa membayangkan eksesnya ya, dampak negatif dari sebuah sikap dan perilaku salah kita di dalam apa yang kita sebut sebagai pembelaan, klarifikasi, dan lain sebagainya yang bertopik Alkitab. Tapi kita sampaikan secara salah. Itu sangat dahsyat. Ya. Itu sebabnya motif-motif tadi itu harus kita pelihara ya. Prinsip-prinsip yang tadi saya sampaikan bersama dengan Pak Arnold Tindas tadi harus menjadi sikap Kristen kita. Berkati, Pak. Baik, mungkin ada tambahan dari Pak Arnold. Silakan, Pak. Saya cuma mau komentari soal mengundang mereka di sini. Mereka bisa saja mau hadir, tapi kita sudah tahu lah kira-kira penerimaan mereka. Itu
Mereka tidak akan setuju kalau dia bilang mereka tidak dengan hati nurani, tidak akan mau terima itu. Pasti akan menyebut Yesus saja, ngomong ular biludak segala macam, dan Paulus saja bilang anjing juga, bodoh dan ini. Nah, itu biasanya jawab mereka seperti itu. Jadi, dan mereka juga bukan nggak tahu ayat Alkitab yang kita ini. Mereka baca, tetapi sekali lagi kalau sudah dalam situasi debat seperti begitu, itu yang lebih banyak berperan adalah faktor psikologisnya, bukan lagi logika dan iman yang bekerja. Nah, kalau sudah begitu kan pokoknya tinggal tunggu dia mau jawab apa, lalu saya siap jawab apa, tinggal begitu terus ya. Lalu mereka bilang kita tidak berdebat kusir, tapi tetap berdebat kusir juga gitu. Dan seringkali ngomong yang terbalik gitu. Lebih baik kita kembali ke Alkitab, padahal yang dia pakai bukan kembali ke Alkitab gitu. Apa itu teologi? Kok masih pakai nafsir? Pakai nafsir, kembali pada Alkitab. Ya pakai kembali ke Alkitab kan harus nafsir. Artinya seringkali mengatakan sesuatu yang terbalik daripada yang dia lakukan. Tapi ketika pakar sudah menjelaskan, misalnya saya coba buktikan dari bahasa aslinya begini. Oh, apa itu pakai bahasa Yunani? Itu sudah pakai pikiran itu. Jadi seharusnya kita tidak harus iman, kembali ke Alkitab. Apa saja yang Alkitab katakan. Nah, kalau saya mau berdebat banyak seperti begitu kan, saya bilang kamu tidak tahu bahwa kadang-kadang terjemahan itu keliru juga terjemahannya. Kadang-kadang dia asal mengikuti kata itu. Saya bilang, kalau saya ngajar Yunani sampai sekarang di kelas baru saja seminggu ini selesai, saya katakan kenapa kita perlu belajar seperti begini, karena banyak yang sulit diterjemahkan secara baik ke bahasa Inggris atau ke bahasa Indonesia, kecuali kita gali dari bahasanya. Saya kasih contoh aja Yohanes 1 ayat 1 tadi itu. Itu banyak hal yang tidak terterjemahkan dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Ya seperti cuma sebut pada mulanya adalah firman. Kata adalah sangat sederhana. Tapi kalau digali dari bahasa aslinya, itu sangat dalam itu kata adalah itu. Itu dari kata emi, imperfect, orang ketiga tunggal, dan imperfect menunjukkan waktu yang linear di masa lampau, itulah yang menunjukkan kekekalan. Jadi si logos ini adalah logos yang punya kekekalan masa lampau gitu. Dia tidak dilahirkan. Tidak ada titik kayak punktiliernya Aoris itu. Kapan dia mulai. Dan itu cocok dengan ayat 3 kan. Karena dia tidak diciptakan, dia dimulai tidak diadakan, dia ada sendiri, self existence. Itu sebabnya dia bisa menciptakan segala sesuatu di ayat 3 kan. Tapi itu susah diterjemahkan. Bahasa Indonesia cuma menerjemahkan adalah. Kelihatan adalah sangat sederhana, padahal justru bobot logisnya ada di situ gitu. Nah, jadi itu perlu ini. Tapi ketika ngomong Yunani yang ngaku-ngaku apologet ini, ngapain pakai bahasa asli? Ya karena apa? Dia enggak belajar bahasanya. Jadi biasanya dia menentang seperti, padahal justru dari situlah kalau kita mau bilang kembali ke Alkitab, ya harus begitu. Cara menafsir yang benar gitu. Ya itu. Ya. Itu yang saya katakan memang sulit kalau mau minta mereka bergabung di sini. Ya, saya juga setuju itu ya. Baik, terima kasih Pak Martin ya untuk komentarnya. Mungkin saya tambah sedikit Pak. Ya, silakan Pak. Nah, hanya nyambung itu. Kalau kita tidak seperti itu, maka usulan saya adalah kita mempertinggi intensitas event seperti ini. Baik tulisan maupun begini, supaya ada perimbangan dari sudut kuantitatif. Apalagi secara kualitatif, inilah materi-materi seperti ini atau sajian-sajian seperti ini, inilah yang benar-benar Alkitabiah.
Apalagi kalau kita misalnya berbicara tentang, ayo kita bicara tentang soteriologi. Nah, seperti yang tadi itu kan bisa dibahas dengan sangat bagus secara pelan dan bisa difahami semua orang. Nah, persoalannya itu tidak ada bukan tidak ada, tapi sangat minimize ya di medsos kita hari ini. Konten-konten seperti itu. Paling bantu itu khotbah. Tapi kalau paparan eksposisi yang eksegesa yang benar-benar teknis, pendekatan betul-betul hermeneutik dan seterusnya itu, nah kita belum dapatkan itu di YouTube kita. Nah, tetapi saudara kita di sebelah dan seterusnya yang sembrono itu juga, itu banyak yang buat begitu. Nanti kita lanjut Pak, pelajaran kita soal itu nanti. Saya dengan Pak Arnold beberapa waktu lalu membahas soal Alkitab, ya. Dan itu saya upload 2 kali, ya. Itu dua-duanya ribuan yang nonton itu. Soal bagaimana Alkitab itu autentiknya itu. Baik. Ya, jadi saya setuju Pak Rehabiam itu memang tidak harus menyerang mereka, tetapi ini yang diintensifkan. Dan diintensifkan sebaiknya acara seperti begini ya biasa dibuat oleh Pak Peterson Kudon dan Pak Albert juga itu video langsung di YouTube langsung tuh gitu. Karena YouTube itu dilihat terus oleh ini untuk bukan menyaingi tapi pokoknya berusaha untuk memperbaiki paradigma dari orang ketika melihat apologi yang dianggap apologetik itu. Hingga kemudian orang tahu bahwa ternyata yang begini-begini itu bukan apologetika ini. Orang tahu. Cuma karena seperti Pak Rehabiam bilang, ini hampir tidak kelihatan yang bicara seperti begini kan di ini. Ya saya sendiri sebenarnya berusaha untuk punya konten sendiri selalu. Saya sudah menyiapkan alat-alat, tapi saya biasanya kerja sendiri juga. Jadi tidak ada khusus yang menangani itu ya, kecuali kalau saya diundang seperti di CGN TV ya mereka rekam secara bagus. Tapi itu Bible study yang dilakukan ya, itu direkam secara bagus. Atau ada juga U-Channel TV pernah 4 kali mereka ini direkam bagus. Tapi kalau untuk saya memang kurang profesional untuk bisa menyiapkan itu. Tapi pokoknya yang sederhana di YouTube bisa keluar lah, bisa lah untuk seusia saya berusaha menyiapkan. Tapi itulah kira-kira yang dimaksud bagaimana supaya kita memanfaatkan yang era disrupsi ini di 4.0. Ya, terima kasih tambahan. Ya, baik. Terima kasih. Sebenarnya sangat mengasihkan ya.